Saya record dulu ya supaya nanti saya unggah kalian bisa revisi lagi. Penjelasannya sebenarnya sudah ada ya, jadi saya redundant sebenarnya saya ngerekam, tapi bagaimana lagi ya. Jadi supaya nanti kalian kerja kuliahnya terdokumentasikan. Ada user interface, yaitu adalah itu sudah bisa dipahami bahwa Anda bisa berinteraksi, pengguna bisa berinteraksi dengan database itu menggunakan ini, ya. Kemudian data administrator itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua keseluruhan sistem informasi dalam organisasi, data administrator. Kalau sekarang istilahnya yang keren itu apa? Kalau dulu istilahnya kayak gitu ya, data administrator. Tapi yang keren itu sekarang munculnya adalah bukan data administrator ya, tapi database administrator. Oke, ini suaranya tadi originalnya saya matikan tadi, jadi kurang bagus. Saya reset ulang, saya share ulang. Saya lanjutkan. Terdapat sistem developers, itu orang yang bertanggung jawab dalam merancang program aplikasi. Sistem developer itu ada banyak ragam ya. Jadi yang satu pertama adalah orang yang kita hire gitu ya dari luar untuk membuatkan kita perangkat lunak. Itu sistem developer. Ada juga dalam organisasi itu memiliki sebuah departemen IT yang tugasnya mendevelop aplikasi di dalam perusahaan. Dua ya, beda ya. Satu dari luar, outsource. Satu lagi pegawai kita, pegawai tetap. Nah, apapun itu dia bertanggung jawab dalam merancang program aplikasi. Pekerjaannya itu biasanya nama kerennya itu sistem analis, programmer, UI designer, database administrator, itu komplit. Di dalam itu adalah sistem developer. Ada end user itu orang yang akan menggunakan perangkat lunak kita di akhir. Di akhirnya nanti selesai ya aplikasinya, nanti mereka akan pakai. End user itu kayak gitu, yang paling ujung pemakai, paling ujung end. End itu kan ujungnya, terakhir. Ini apa? Orang yang melakukan akses terhadap database. Yang ini baru gabung 29. Tadi itu sampai 31 ya. Pengguna akhir dapat dibedakan menjadi aplikasi dan interaktif. Ya, ini pengguna aplikasi adalah orang yang mengoperasikan program aplikasi. Maksudnya apa? Contoh misalkan, kalian kan ada toh Pordik untuk key in KRS. Login pakai username password. Kalian masukin mata kuliah yang sekiranya menjadi mata kuliah di semester ini, yaitu Anda sebagai pengguna aplikasi. Saya juga sama, saya dosen ya, dosen pembimbing akademik, memasukkan key-in atau KRS-an ya dari mahasiswa saya misalkan, atau melihat memberikan approval, persetujuan atas KRS yang telah mereka lakukan, itu termasuk pengguna aplikasi. Nah, pengguna interaktif itu bukan itu. Pengguna interaktif itu yang dapat memberikan perintah beraras tinggi pada antarmuka database yang tersedia, misalkan menggunakan SQL. Artinya nih orang-orang yang paham, yang diberikan hak akses untuk melakukan query secara terketik tadi ya, command line interface gitu ya. Dia melakukan bahasa query untuk memunculkan data atau isian dari database yang dimiliki, termasuk juga untuk melihat ya metadata yang ada di sana. Itu disebut sebagai pengguna interaktif. Ingat ya, pengguna aplikasi, pengguna interaktif. Aplikasi itu yang menggunakan aplikasi secara awam gitu ya. Kalau interaktif, dia bisa jadi ngerti SQL-nya, dikasih yang namanya akses ke sana untuk melakukan query. Contohnya seperti gambar di sini. Ya. Ada gambar di sini di mana itu menjadi satu ya, disebut sebagai tempat untuk kita masukkan, ketik slide apa-apa ya. Siapa saja sih penumpang yang mengisi tempat duduk 14A, namanya Rob Karen, 14B Klaus Romanowski, 14C Brett Sutton. Karena ada perintah yang diketikkan oleh pengguna interaktif ini.
Itu end user. Lain dengan sistem developer, lain dengan data administrator. Ya. Nah, apa yang diketikkan oleh pengguna interaktif tadi atau seorang developer atau seorang programmer atau seorang database administrator itu adalah SQL. SQL itu adalah structured query language. Saya ulangi ya, structured query language. Kenapa saya sampaikan berulang kali? Karena ini biasanya muncul di mahasiswa akhir itu, SQL itu nggak tahu. Dan jawabnya adalah struktur query language, struktur query language, struktur query language. Itu mengganggu banget. Ya, lo ngomong itu adalah structured atau terstruktur ya, bukan strukturnya tapi terstrukturnya itu yang kita maksud. Structured query language. Bahasa query yang terstruktur. Bacanya gimana Pak kalau SQL kayak gini? Bisa pakai scale gitu ya, SQL gitu. Karena singkatan ya, terserah mau ditabrakin boleh SQL atau SQL boleh. Itu lebih sulit ya. SQL itu lebih sulit. Ngomongnya biasanya kalau orang udah terlalu ini ditabrak SQL gitu, SQL. Silahkan latihan sendiri biar kelihatan tahu gitu loh. Jadi pas kalian udah ditanya apa tuh SQL, oh SQL, SQL, SQL dan sebagainya itu ngerti. Biasa dipakai sebagai non procedural language. Contoh untuk mendapatkan pelanggan dengan custom ID ini, dia pakainya ini select from where. Ya. Select from where. Jadi langsung aja dia tidak pakai bahasa prosedural ya, tidak menggunakan definisikan variabel, konstanta, kemudian for i apa itu struktur itu. Kalau ini enggak, dia langsung udah tembak ke database-nya. Dari situ nanti akan muncul hasilnya. Itu namanya non procedural language. Select apa? Ini tabelnya, ini nama fieldnya, from tabelnya, di mana itu kondisinya. Nah, nanti kita pelajari ini ya saudara-saudara ya. Untuk mendapatkan saldo dari rekening yang dipunyai oleh pelanggan dengan customer ID ini gimana? Ya sudah gitu. Dia pakai account balance ya, account titik balance, maksudnya ada di tabel account, tabelnya account, fieldnya balance, dari dua tabel tadi, depositor, koma, tabel account, di mana atau syaratnya atau kondisi yang harus dipenuhi, itulah tabel depositor field customer ID itu ini, dan depositor tabel depositor field account number itu sama dengan account tabel account fieldnya account number ya, irisan. Jadi kalau nggak ada tidak ada ini kan tanyain account sama account balance ya. Jadi account number kalau di accountnya itu sendiri tidak ada, ya. Ini kan kanannya itu ada di account number. Accountnya ini nggak ada isinya, maka tidak akan muncul apapun. Ya, carilah depositor customer ID yang ada dulu. Ada nggak di situ? 7465 ada. Baru setelah ada disamakan. Itu nanti kita bahas. Tapi kurang lebih seperti itu ya bahasa SQL-nya. Mudahnya gitu. Jadi dia select atau tampilkan, pilih ya apa yang dia mau tampilkan, dari apa tabelnya, kemudian kondisinya apa, sama. Next. Nah, program aplikasi mengakses database melalui perluasan yang memungkinkan menyisipkan SQL. Jadi nggak melulu harus kita menggunakan SQL secara langsung, bisa menggunakan aplikasi perantara. Ya, gitu ya. Nah, ini zaman dulu ada namanya ODBC sama JDBC. Yang sekarang tuh pakai mungkin kalau kalian nanti PHP admin yang saya tunjukkan kemarin itu, atau pakai MySQL Front. Ini evolusi database sampaikan kemarin ada tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, dan 2000-an. Kita skip aja cepet-cepet ya. 60-an itu kurang lebih
itu masih banyak pemrosesan berkas ya. DBMS tahap awal ya, awal-awal itu dipakainya hanya untuk beberapa yang penting-penting aja, kayak misalnya Project Apollo ya. Tahu ya Project Apollo ya, untuk mengelola atau untuk manage begitu ya, proyek pendaratan pesawat di bulan beserta dengan awaknya. Nah, itu zaman-zaman awal tuh 60-an tuh udah ada, tapi dia levelnya level yang kritikal, yang sangat-sangat penting. Tahun 70-an dikembangkan hierarchical sama network. Ada beberapa kelemahan, sulit pengaksesan data, independensi terhadap data masih terbatas karena dalam sebuah aplikasi database-nya tuh embedded ke situ ya. Kemudian landasan teorinya juga belum kokoh. Yang relational database yang kita sekarang pakai itu juga belum dikenal. Nah, di 80-an ada database relasional mulai dikenal. Bukunya banyak banget ya, kalian googling aja. Pendekatan database relasional atau relational database management system. Seperti buku yang saya pakai sekarang itu adalah buku yang cukup lama yang ada. Teorinya well established dulu. Yang baru-baru ada juga, nanti tak munculkan. Database mudah diakses melalui apa SQL. SQL ini ya, meskipun kalian menggunakan database management system yang lain-lain, SQL ini tetap dirunut ya. Jadi sesuatu yang kesepakatan bersama. Pak saya pakai MySQL, Anda yuk pakai SQL juga gitu. Pak saya pakai Oracle, Pak Tenji, Pak. Oh iya, itu juga pakai SQL. Loh, iya Pak, iya. Kalau saya pakai Access juga tahu cara untuk menampilkan database menggunakan SQL. Satu lagi Pak, oh iya, bener ada namanya menggunakan Microsoft SQL Server tuh ya pakai itu juga gitu. Jadi namanya aja udah pakai SQL, tentu bahasa yang digunakan SQL. Artinya apa? Kalian belajar SQL ini nanti untuk menggunakan database management system yang tersedia di dunia ini ya kurang lebih sama, hampir sama ininya, perintah-perintah ya, select where apa, select from apa, where apa gitu. Di lingkungan PC itu sangat populer tuh 80-an. 90-an udah ada mulai internet ya kan, database-nya udah mulai client and server dan sebagainya. Database-nya pun cerdas ya, smart database. Dan tahun 2000 ada namanya multidimensional data, ini dipakainya untuk data analitik. Dulu namanya data warehousing, data mart, data mining. Sekarang berkembang menjadi text mining, menjadi pattern pattern recognizing. Itu kalian ke depan ketemu itu luar biasa itu kalian nanti. Database terdistribusi kan, database itu nggak cuma di satu tempat saja, tapi database itu saling berbagi resource-nya. Jadi database server itu nge-hostnya nggak cuma satu database, dan mereka jalan bareng untuk melayani database-nya itu ya. Database jalan bareng untuk melayani satu buah aplikasi. Kalian bayangkan itu kalau misalkan sekarang kan ada 10.10 itu ada Promo, Shopee, Tokopedia. Nah, mereka database-nya macam apa Pak? Bayangkan. Kenapa harus terdistribusi? Karena pengaksesan database itu simultan dia, terus menerus, konkuren dia, terus nggak selesai. Maka ada distributed database dan dia melayani banyak pengguna dalam waktu yang hampir pokoknya cepet banget. Nah ini makanya ada pendekatan ini. Kemudian yang terakhir ada namanya NoSQL namanya. NoSQL itu bukan berarti bukan SQL ya, tetap SQL tapi dia not only gitu. Not only, tidak hanya SQL. Jadi contoh-contohnya adalah MongoDB, CouchDB, Bigtable, BerkeleyDB dan sebagainya. Ini kan 2021 Pak. Ya, ini kurang lebih berkembang di sini. Oke, itu ya evolusi database, nggak ada masalah. Kita lanjutkan arsitektur 3C. Ada masalah nggak? Kalian harus tahu nih historinya. Zaman dulu tuh database tuh kayak gitu. Enggak Pak, database tuh nggak gitu menurut dosen saya. Ternyata ya ada, tahun 80-an tuh kayak gitu. 90-an kayak gitu ya, 60-an kayak gitu. Nah ya, baru-baru ini
Kalian lihat database yang sekarang tentu lain dengan database yang tapi ada tahapan seperti itu. Jadi memang itu database, tapi kan sudah berkembang. Kita lanjutkan. Ada namanya arsitektur 3 skema. Nah, saya sampaikan ini karena adalah sebuah pendekatan di dalam sebuah database management system di mana pengguna itu tidak perlu melihat sampai ke physical level. Kalian besok saat mengakses sebuah database nggak ngerti itu. Data kalian tuh disimpannya di hard disk nomor berapa, itu nggak perlu mikir. Di server dengan nomor berapa, servernya itu ada di mana, itu nggak perlu. Karena sudah ada namanya abstraksi ini. Ya. Abstraksi data. Pengguna nggak perlu tahu dia disimpan di mana datanya. Ya. Ini juga termasuk menambah keamanan. Skema adalah struktur logika dalam database. Ada namanya 3 skema, 3 struktur logika. Gitu ya. Abstraksi data dimaksudkan agar pemakai tidak perlu tahu tentang bagaimana DBMS secara detail menyimpan dan memelihara database. Piye sih ki MySQL nyimpan data? Nggak perlu. Kalian cukup pakai aja, cukup mengadministrasikan, cukup melakukan optimasi dan backup dan sebagainya, maintenance dan sebagainya. Caranya yaitu nanti ada di database engineer yang merancang database management system tadi. Bukan tugas kalian. Ini ada gambarannya ya, ada view 1, view 2. Misalkan pengguna itu nggak cuma satu, contoh misal Mbak Denis sama Mas Ahmad Fadil. View 1 tuh Mbak Denis tuh cek tuh nilai saya berapa, itu view 1. View 2 Mbak Denis, Mas Ahmad Fadil, dia ngecek nilainya, itu udah beda orang, tapi levelnya sama. Kalian tuh levelnya sama. Nah, mengakses database menggunakan aplikasi, itu view level. View level ke yang lain juga ada, view level pokoknya view-view yang lain juga ada, tapi bisa jadi sama dalam level yang sama. Dalam satu view level dengan pengguna yang berbeda. Saya dosen ya, saya bisa mengakses mungkin levelnya lebih tinggi daripada kalian karena kalian hanya bisa melihat diri Anda sendiri. Kalau dosen kan view levelnya bisa melihat mahasiswa bimbingannya kan cukup banyak mahasiswa. Nah itu aja, that's it gitu. Tidak ada yang lain. Kemudian logical level, kemudian physical level. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Ada yang sudah ketiduran dengan dongeng saya? Sudah Pak, Pak Hanafi gimana orang tidur kok jawab? Oke, di situ ada yang namanya logical level, physical level. View level tadi ya sudah disampaikan. Logical level, conceptual SEMA. Kemudian ada level yang biasa oleh DBA itu diakses oleh ini ya, logical level. Jadi yang berhubungan dengan logical ya ada di sini. Mas Burhan sedang ada di jalan mungkin. Data yang kompleks maksudnya gimana? Oke, Mbak Erina, terima kasih. Mana sih data yang kompleks tadi? Emang ada yang ngomong data yang kompleks? Oh ini penanganan data yang kompleks. Saya kira yang arsitektur 3 SEMA. Jadi arsitektur 3 SEMA tadi udah ya. Nah penanganan data yang kompleks itu contoh gini. Misal ya. Kompleks tuh gini. Jadi banyak atau dimensi data itu banyak. Kalau misal ya, data kalian saat mau masuk Alfamart aja deh. Contohnya Alfamart. Alfamart itu kan punya member ya. Member itu kalian misalkan. Mbak Irina datang ke Alfamart mau beli sesuatu nih. Sesuatu apa aja? Oh Pak, saya mau beli tisu, mau beli sabun, mau beli pampers. Enggak ya, enggak mungkin beli pampers ya, karena Anda masih mahasiswa. Profilnya adalah mahasiswa yang biasa mahasiswa itu dia belinya yang kayak gitu, memprofil dari pembelinya tadi.
oh belinya kayak gini, namanya tisu, peralatan mandi dan sebagainya yang berhubungan dengan keperluan pribadi, bukan keperluan orang lain gitu ya. Kalau keperluan pribadi tentu dia adalah kita bisa profilkan sebagai seorang yang seperti apa. Nah, di situ bisa kita dapatkan analisis datanya Mas Mbak ya. Apa? Alfamart yang terletak di daerah yang berhubungan dengan atau yang sering diakses oleh mahasiswa, tentu stoknya itu beda dengan yang ada di daerah perumahan atau di pemukiman. Ya, nanti dianalisis tuh, namanya multidimensional data. Datanya nggak cuma data customer saja. Ini customernya ini cowok, ini cewek, alamatnya mana, nggak cuma itu, tapi multidimensional. Oh ini Mbak Murti ini misalnya, dia beli apa saja, tanggal berapa saja, di mana saja, sampai ada namanya geographic database. Jadi dia ngerti, oh dia belinya tuh mencar-mencar dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya multidimensional data. Banyak yang dimensi-dimensi yang dirujukkan ke dalam ini juga, ke dalam untuk ngapain, merekomendasikan hasil analisis tertentu ya. Jadi pahami ya, termasuk juga kalau misalkan nanti datanya terkait dengan Spotify, Shopee ya, dan data seorang yang sudah berkeluarga dengan yang masih belum berkeluarga tentu berbeda ya. Histori data pembeliannya itu beda-beda. Dari situ akan meng-cross check kira-kira data-data kayak gini ini atau barang-barang kayak misalkan kalian ke Alfamart atau ke Indomaret tuh beli yang namanya teh, gula. Nah itu orang-orang biasanya kalau udah beli teh sama gula itu beli susu juga, beli pampers juga. Ini orang diprofilkan menjadi seorang yang apa, orang-orang tua gitu ya, udah dewasa gitu, punya anak dan sebagainya. Dari apa yang dia beli, nggak perlu ditanya Pak Anda sudah kawin belum, punya suami, punya istri, nggak punya anak berapa, nggak, dia lihat aja dari apa yang sudah dibeli itu di cross atau di multi di analitik ya, datanya dianalisis. Itu namanya multidimensional data. Dari situ nanti ada namanya pemrosesan lebih lanjut ya, jadi pola-pola yang ada, kapan saja belinya. Ini orang-orang yang mahasiswa, tipe-tipe mahasiswa tuh pembeliannya tuh cepet, dia tuh 2 hari sekali beli. Tapi ini orang-orang dewasa, orang-orang yang punya anak itu dia sebulan sekali 2 kali, tapi belinya banyak gitu. Nah strategi dari sebuah toko itu ya tentunya dia harus menyiapkan itu. Nah itu ya, jadi kebutuhan terkait dengan data meningkat gitu ya, dan menjadi kompleks yang namanya proses. Jadi nggak cuma menampilkan ini mahasiswa yang IPK-nya di bawah 3, ini siapa ya, nggak cuma itu. Jadi dia harus mengenali model-model mahasiswa yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan nilai bagus itu gimana, modelnya seperti apa. Oh peminatan ke depan nih bahasa Inggrisnya jelek, ini kemungkinan besar dia akan nggak lulus misalkan. Atau misalkan pas semester awal kok dia nilai-nilainya rendah gitu. Yang terjadi adalah sistem tersebut bisa memprediksi bahwa ini mahasiswa akan terkendala di beberapa semester ke depan. Itu pinter banget itu. Namanya pemrosesan atau penanganan data yang kompleks. Satu lagi, maaf ya panjang, tapi ini terjadi memang namanya big data ya, big data analitik, dan di sana salah satunya adalah mitra industrinya Unjaya juga ya, FDTI ya, namanya solusi 247. Nah di sana punya banyak sekali ya solusi, tapi saya nggak akan bicarakan sekarang, itu nanti kalian akan ketemu ya di akhir-akhir itu nanti sama dosen-dosen yang kompeten di sana. Nah saya ceritakan sekedarnya saja. Jadi bagaimana melihat profil pengguna di dalam promosi paket yang ada di misalkan Telkomsel ya kan, dan sebagainya, untuk direkomendasikan atau diberikan ke orang-orang yang tepat begitu ya. Pernah tuh dapat paket, tawaran paket itu, kemudian tawaran paket itu dari jumlahnya yang besar tadi dievaluasi, kemudian mendapatkan hasil apa?
Oh, ini paket paling diminati setelah promosi, kampanye promosi di bulan apa. Wah, itu datanya banyak dari jutaan pengguna, mengevaluasi jutaan variabel ya, dalam kerangka waktu yang panjang, dalam waktu yang cepat. Itulah big data tadi. Nah, itu nggak bisa dilakukan tanpa pendekatan-pendekatan dengan pendekatan database yang baru. Google aja juga sama. Itu kompleks sekali. Coba kalian nanti ada satu penugasan khusus ya. Ini Google itu dia pakai database-nya apa gitu. Ya, database-nya pakai apa? Facebook pakainya apa? Apa yuk kayak kita pakai MySQL Pak? Apa cuma itu gitu. Tokopedia pakainya apa? Nah, gitu ya, menjawab ya kurang lebih ya. Ada nggak pertanyaan lagi atau masih belum jelas? Ada yang berkurang ya, 29 jadi 26 saudara-saudara. Itu view level ya. Oke, sudah terjawab. View level itu ada ya, bagaimana level-level dari hak akses tadi. Bisa jadi nanti dosen hanya bisa mengakses mahasiswa saja, beberapa aja 10 misalnya. Mahasiswa sendiri ya, dia bisa mengakses dirinya sendiri. Dosen kaprodi dia bisa mengakses data dari dosen pembimbing akademik dan lain sebagainya. Jadi gambarnya seperti itu. Kalau di dalam perusahaan, view level ini juga sama, nanti data entry nggak boleh melihat data-data yang lain yang di entry oleh petugas yang lain. Tapi kalau udah manajer ke atas, maka dia bisa melihat departemen yang dibawahi oleh dia. Misalkan dia finance ya, boleh dia melihat data-data yang di entry oleh finance atau database yang dikelola oleh departemennya sendiri gitu ya. Di dalam database itu ada hak akses khusus ke tabel yang dia bisa ya. Nah, nggak cuma tabel yang diabstraksi ya, tapi bagaimana logic levelnya bisa menggunakan view tadi. Termasuk nanti di dalam database itu ada namanya hak akses ke bagaimana dia bisa membaca. Boleh nggak baca? Oh boleh, berarti dia boleh membaca. Boleh nggak dia mengedit? Nah, nggak boleh ngedit, cuma baca saja, itu ada. Jadi ada view level yang saya maksud di situ, ada view level kaitannya dengan developer. Ya. Jadi kalau sudah di setup grup-grupnya, nanti tinggal share ke aplikasi, aplikasinya itu tahu bahwa di aplikasi ini hak aksesnya apa, usernya apa, dan itu udah lumayan, ada sedikit kompleks. Gitu. Data yang dikenal oleh masing-masing pengguna bisa berbeda, kemudian hanya mencakup sebagian data. Jadi enggak semua data bisa diakses ya. Database yang ada di dalam database itu, data-data yang ada di dalam database itu satu pengguna yang kayak kalian Portik ya, Portik TTI Unjaya itu ya hanya mengakses nilai Anda sendiri, keerasan Anda sendiri, nggak boleh mengakses data-data yang lain. Itu namanya view level. Logical level konseptual itu adalah apa saja yang sesungguhnya disimpan dalam database mendeskripsikan antar data. Level ini dipakai oleh database administrator. Dia tahu, oh tabel ini ya, adalah rujukan dari sebuah tabel yang lain. Ini DBA yang tahu, logical level. Jadi yang awalnya view level, logical level, terakhirnya adalah physical. Ini programmer DBA pun nggak ngerti ya. Data penjual tadi ditaruh mana? Nggak ngerti. Oh ada di situ, hard disk nomornya nggak bisa. Dibaca, dicek, dikonvert, diambil, nggak ngerti. Nah ini namanya physical schema. Memori sekunder tahu ya, hard disk tadi. Nggak ngerti dia taruhnya di mana. Nah ini gambaran abstraksi data, ada pegawai, di dalamnya itu ada nama, alamat, bagian, gaji. Ini mengandung 4 field ya. Kemudian kalau di abstraksi data, level fisik dapat digambarkan dalam sebuah blok yang tercetak dalam memori sekunder, nanti ada di hard disk. Pada lapis konseptual, rekod didefinisikan di dalam definisi di depan tadi ini kan ada di sini. Nah, pada level pandangan atau view, pemakai A boleh mengakses data gaji, tapi pemakai B tidak. Ini membedakan itu bagaimana? Nah,
Ya, ini disebut sebagai yang disebut abstraksi data. Jadi ini fitur dalam sebuah database management system. Dan ini kalau nggak ada, sudah nggak akan bakal dipakai yang database management system. Kenapa? Karena nggak ada pengaturan semacam ini. Bahaya sekali gitu. Sekali pengguna memiliki hak akses terhadap database, maka dia bisa mengakses semua. Itu kan bahaya banget. Maka harus ada namanya user control atau namanya abstraksi data dalam database. Ada namanya physical level, conceptual level, sama view level. Tujuannya apa sih untuk yang tadi kaitannya dengan abstraksi tadi? Ternyata ada tujuannya. Database management system itu tidak menggunakan physical data dependence gitu ya. Tapi dia menggunakan pendekatan physical data independence. Datanya itu dipindah kemanapun, selama tidak diakses menggunakan perangkat dan user yang benar, maka tidak akan bisa. Jadi copy paste itu nggak akan bisa. Maka harus perlu namanya mekanisme untuk melakukan backup sama recovery. Contoh gini, kalian kan ngetik tugas di Word. Word selesai ngetik tugas dikirim ke teman kalian. Wordnya itu double klik dibuka pakai aplikasi Word tanpa password pun bisa. Itu nggak boleh. Itu namanya physical data dependence. Dia buka dimanapun jalan. Sedangkan yang namanya database management system nggak boleh seperti itu. Jadi dia tidak tergantung pada physical data. Tidak tergantung pada physical data, tapi logical data. Database-nya ini nanti disimpan di mana, Pak? Ya, itu nggak tahu. Database administrator nggak tahu. Saat ingin membackup, baru dia bisa memiliki backup-nya. Jadi bukan hak aksesnya, paham ya? Jadi misalkan ada database kita culik, pindah ke komputer kita analisis, nggak mau dia, nggak bisa. Ya, ini prinsip yang ada di database management system. Standar database management secara umum seperti ini ya, ada di storage, ada statistical data dan sebagainya ya. Kemudian bisa di baik itu ya, mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini kok malah saya bahas ini, saya kira akan selesai dalam waktu 2 kali pertemuan tadi ya, ternyata enggak. Maka ini perlu nanti kita bahas lebih lanjut ya, mungkin di hari berikutnya, hari Rabu. Itu mungkin di pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, waktunya sudah habis ya. Silahkan nanti tanya lewat offline atau lewat WA asinkron. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.